Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Berhubung teman-teman di Instagram gue masih pada nanyain dan penasaran bagaimana kualitas kamera dari Huawei Mate 40 Pro ini. Oleh karena itu di video ini gue bakal kasih lihat ke kalian gimana spek kameranya, menu-menu kameranya, dan hasil kameranya dari Huawei Mate 40 Pro ini. Oke baik, langsung aja mari kita bahas dan let's go! Sebelum lanjut, buat kalian yang mau nonton review HP ini, langsung aja klik link di pojok kanan atas ya. Ada beberapa video yang sudah gua buat mengenai Huawei Mate 40 Pro ini. Baik, untuk spek kameranya, ada 3 buah kamera belakang dengan konfigurasi kamera utamanya ini tuh 50 megapiksel dengan bukaan lensanya f1.9 yang sudah dilengkapi dengan OIS. Kemudian 12 megapiksel untuk telefotonya, sudah OIS juga ya, dan bisa melakukan 5 kali optical zoom, 10 kali hybrid zoom, dan 50 kali digital zoom. Kemudian 20 megapiksel ultra wide angle ya dengan bukaan lensa f1.8. Sebenarnya kalau melihat dari desainnya terlihat ada 4 buah kamera belakang. Selain 3 kamera yang gua sebutkan tadi, sebenarnya ada satu kamera yang namanya laser sensor. Ini berguna untuk akurasi dan kecepatan fokus, sehingga kamera HP ini bisa menangkap fokus dengan cepat. Sementara untuk kamera depannya 13 megapiksel dengan bukaan lensanya ini tuh f2.0 dan kamera 3D depth sensing. Oke, sekarang mari kita lihat menu kameranya. Pada menu foto ya, kita bisa melakukan 5 kali zoom, kemudian 10 kali zoom, sampai 50 kali zoom. 50 kali zoom ini tuh berguna ketika kita ingin memotret bulan ya. Contohnya tuh seperti ini. Untuk ultra wide-nya ini tuh kita bisa pilih ya titik yang paling bawah di bagian ini nih. Kemudian pada bagian atasnya ini ada AI lens. Dengan fitur ini kita bisa melakukan scan barcode, kemudian kita bisa melakukan translate secara langsung, kemudian bisa juga men-scan barang ya, kemudian langsung belanja, terus bisa juga cek kalori makanan, sampai bisa mengidentifikasi benda ya. Di sebelah kanannya ini tuh ada fitur AI, jadi kalau misalnya kita aktifkan, gambar yang kita potret akan diolah sesuai dengan AI-nya. Biasanya AI bakalan tahu ya, misalnya kita lagi foto gedung, foto tumbuhan, foto hewan, manusia, dan lain-lain. Di sebelahnya ini tuh ada fitur LED flash ya. Terus ini adalah mode ya, atau filter yang mau kita gunakan. Ada mode dengan tone warnanya ini tuh Leica standar, kemudian ada Leica Vivid, Leica Smooth, dan lainnya. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera. Terus ini ada fitur moving picture nih, berguna untuk menghasilkan foto yang dinamis. Kamera akan merekam sekitar 1 detik ya, sebelum dan sesudah kita menekan tombol shutter. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada mode portrait. Pada mode ini kita melakukan zoom sampai 3 kali zoom ya. Dan kita juga bisa memilih fitur beauty untuk mempercantik wajah. Dan fitur efek untuk memberikan background foto yang menarik. Ada efek bokeh super, circle, heart, folding blinds, dan masih banyak lainnya. Berikutnya pada mode night mode, ini tuh adalah untuk foto di malam hari atau kondisi kurang cahaya. Kita bisa melakukan zoom sampai 50 kali zoom, mantap ya. Kita juga bisa menggunakan night mode pada lensa ultra wide angle. Cuman menariknya terdapat menu ISO dan shutter speed yang bisa kita atur sesuai kebutuhan. Ini memudahkan banget ya, jadi kita nggak perlu akses mode pro pada kameranya ini untuk memotret foto di malam hari. Kemudian ada menu aperture nih. Ini tuh berbeda ya dengan menu portrait. Jadi kalau misalnya aperture ini tuh objeknya itu bisa dideteksi selain manusia, sementara kalau portrait digunakan untuk objeknya itu wajah manusia. Dengan aperture ini kita bisa membuat foto bokeh untuk banyak objek. Dan menariknya kita bisa mengatur bukaan lensanya mulai dari f0.95 sampai f16. Kita juga bisa melakukan zoom ya sampai 3 kali zoom. Terus untuk videonya, kamera belakangnya ini tuh bisa merekam di kualitas 4K di 60 fps. Pada perekaman videonya ini kita juga bisa menambahkan efek beauty untuk mempercantik wajah. Selain itu kita juga bisa melakukan zoom sampai 10 kali zoom dan bisa juga merekam video menggunakan lensa ultra wide angle-nya. Menariknya nih, pas gua coba, kita bisa pindah dari lensa utama ke lensa tele ataupun ke lensa ultra wide angle secara langsung sambil melakukan perekaman. Cuman buat gua pribadi ya, penggunaan zoom ataupun pindah lensa ketika merekam video ini tuh kurang nyaman digunakan. Gua lebih senang perpindahan dilakukan dengan cara klik-klik saja. Kalau ini tuh agak kurang nyaman aja. Masih di mode video, kita juga bisa mengaktifkan fitur steady shot untuk hasil video yang lebih stabil. Ada juga fitur tracking shot ya untuk tracking objek yang bergerak sehingga fokus kamera tetap terjaga seolah-olah kamera itu mengikuti pergerakan objek. Kedua fitur ini tuh hanya berjalan di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second.
Selanjutnya mode Pro. Di mode Pro ini bakal banyak hal yang bisa kita atur secara manual, mulai dari metering, ISO, shutter speed, sampai seperempat ribu ya, seperempat ribu. Kemudian exposure value, autofocus yang punya 3 pilihan nih, ada autofocus tunggal, autofocus continue, dan manual focus. Dan kita juga bisa mengatur white balance-nya. Untuk foto, kita juga bisa menyimpannya dalam format RAW, dan kita juga bisa mengaktifkan AF ya, AF Assist Light, yang berguna untuk mengambil fokus di kondisi low light. Oke, terakhir pada menu more ya, terdapat banyak fitur menarik nih. Ada slow-mo yang bisa merekam mulai dari 120 fps sampai 3840 fps. Gokilin ya. Kemudian ada panorama, ada monokrom untuk foto hitam putih, ada AR lens untuk augmented reality, ada light painting ya untuk foto cahaya lampu di jalan ya, di jalan-jalan gitu. Jadi cahaya lampunya nanti jadi kayak memanjang. Kemudian ada HDR, ada time lapse, stiker, dokumen. Kemudian ada dual view nih yang bisa merekam video menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan seperti ini ya. Terus ada fitur high res untuk hasil foto dengan kualitas tertinggi 50 megapiksel. Dan ada Creator Story yang merupakan sebuah template ya yang memudahkan kita untuk membuat video pendek dengan cepat dan mudah. Untuk hasil fotonya menurut gua memang kameranya ini tuh sudah fleksibel banget ya. Dynamic range-nya luas, detailnya oke, color processing-nya itu emang agak over kalau menurut gua ya. Tapi sejauh ini masih masuk ke selera gua. Kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Gimana pendapat kalian mengenai hasil kamera dari Huawei Mate 40 Pro ini? I got high hopes. Do you want the same? Cause baby all I got is high hopes. Do you feel the same? Do you want me babe? Or is it just a game? Cause I got high hopes. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Huawei Mate 40 Pro. Jadi kemarin gua syuting udah 2 hari, ternyata lupa belum tes kamera depannya. Ini adalah 4K di 60 frame per second. Kaget apa Kai? Kita lihat gimana nih. Oh, bagus juga nih. Nih. Baru bangun kamu? Hah? Jerawat juga kelihatan banget ya. Oke, sekarang mari kita coba untuk kamera depannya di 1080 pixel. Nah, ini adalah kamera depannya di 1080 pixel. Nih. Kai. Tuh, kita lihat. Ih, bagus. Bagus, Kai. Oh, sip. Coba jalan yuk, jalan. Cakep nih. Teman-teman juga bisa ngedenger ya begini suaranya ya. Ini ada jalan jadi cukup rame. Oke, sekarang mari kita coba. Ini adalah kamera depannya dari Huawei Mate 40 Pro. Ini dengan kualitas 4K di 60 frame per second ya. Ini kamera depan udah 4K jadi bagus banget nih. Kebetulan ini gue coba di kondisi low light ya. Ini sudah cuacanya udah gelap nih. Udah maghrib ini. Kayak gini. Untuk suaranya ya seperti ini, teman-teman bisa ngedengar sendiri. Tuh. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Huawei Mate 40 Pro di kualitas 4K 60 fps. Sekarang teman-teman bisa ngedenger ya gimana suaranya tuh kayak gini. Halo, tes ya kayak gini suaranya. Dan sekarang teman-teman bisa ngeliat bagaimana kualitas HDR-nya. Mungkin kita lihat ke atas kali ya. Oke. Ini
ini menggunakan fitur steady shot. Jadi dia tuh cuma bisa di 1080 pixel di 30 frame per second. Ini harusnya lebih stabil. Dan sekarang mari kita coba untuk lari. Bro, kita tunggu bro. Nggak tahu stabil atau enggaknya, nanti teman-teman bisa nilai sendiri. Capek ya? Bang, capek bang. Oke, sekarang gue bakal coba ini fiturnya cukup menarik ya. Ini namanya fiturnya tuh tracking shot, namanya tracking shot. Jadi nanti bakal men-tracking kemana gue kemana gue bergerak gitu ya. Harusnya nanti lensanya itu seperti bergerak. Kita coba di sini ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita jalan kaki lagi. By the way, ini smartphone-nya ini tuh gua stay ya, gua diemin pakai tripod. Jadi emang nggak digerakin sama temen gua, enggak. Ini emang bener-bener lensanya sendiri yang bergerak secara otomatis karena sudah mengaktifkan fitur tracking shot. Cakep ya? Salut. Yang gue suka dari kamera HP ini tuh, jadi dia tuh bisa merekam video, tapi bisa langsung pindah ke ultra wide angle ataupun bisa langsung kita pindah ke telefoto untuk menzoom objeknya. Contohnya tuh seperti ini ya. Coba sekarang pindah langsung ke ultra wide angle, terus pindah ke telefotonya, zoom aja. Belum jauh ya. Sementara ini adalah kamera belakangnya Huawei Mate 40 Pro ya. Ini kondisi low light nih. Di kualitas 4K di 60 frame per second. Walaupun nanti gua render di 1080 pixel, tapi ini adalah 4K di 60 frame per second. Kita coba fokusnya di kondisi low light. Cepet juga. Cukup oke lah ya. Ya beginilah. Ini udah maghrib nih. Oke, baik. Itu saja untuk video kali ini. So, menurut gue ya, kalau kalian nyari smartphone yang punya kamera bagus dengan fitur yang melimpah, Huawei Mate 40 Pro ini tuh bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk harga di bawah 13 jutaan. Kalau kalian perlu alasan lebih ya untuk memilih HP ini, kalian bisa lihat review lengkapnya yang sudah gue buat di channelnya Rizwan Zone ini. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa follow Instagram gue. Gue pamit dan bye.